Bapak Primus. Sekarang KPR tinggi-tinggi deh. Bagus. Lebar. Bisa. Sini, sini. Oh, maksudnya di situ ikarnya. Kasihan nggak bapak-bapak? Indah rumahmu Tuhan, layak. Sarang betapa indah tinggal di rumah. Oh, 470 kan. Bahaya agak mata nih. Jangan senantiasa mau mengalirkan rahmat, maka makin gagah, tiada pernah lelah, dan menyambut datangnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersama Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita menyatakan hati dan iman kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesadaran dengan wujud doa yang dipanjatkan oleh keluarga ini untuk memberkati rumah mereka. Bagi gereja, rumah itu bukan hanya kemah tempat kediaman kita, berlindung dari panas dari matahari, bukan hanya tempat istirahat, tapi juga ini sungguh dengan pemberkatan ini kita mengabdikannya menjadi gereja yang kecil, satu tempat di mana kita mohon Allah menyediakan telinganya, dan semoga juga doa-doa dipanjatkan dari tempat ini, tapi terutama putra-putri Allah dapat hidup dalam pertumbuhan, bukan hanya secara jasmani tapi juga rohani, mengalami kehadiran Allah dan juga bertumbuh di dalam ibadah melalui rumah ini. Setiap kali gereja memberkati rumah Tuhan, diundang akan turun dan menaungi rumah itu, sehingga rumah itu sungguh-sungguh menjadi tempat pertemuan antara manusia juga dengan Tuhan. Kita juga berdoa apapun yang naas, yang jahat, roh-roh yang nista, yang sekiranya mengganggu ketentraman umat ini berada dalam perlindungan Tuhan dan bentengnya, sehingga keluarga ini juga dijauhkan dari segala yang jahat. Saudara-saudari, mari kita mengawali peradakan hati ini dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang merendah hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita sekalian ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Bapa kami, sudilah Engkau memberkati dan melindungi keluarga yang tinggal di dalam rumah ini. Mereka dan kami semua datang menghadap kepadamu
agar Engkau melindungi dan memelihara mereka yang tinggal di rumah ini. Sudilah memberkati rumah ini dan tinggalkanlah berkat perlindungan-Mu agar keluarga ini beroleh kedamaian, kesejahteraan, dan kejauhan dari segala apapun yang jahat. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita membuka hati untuk sabda Tuhan. Bacaan 1 Raja-Raja bab 2 ayat 27 sampai dengan 29, dilanjutkan ayat 56 sampai dengan 59. Sungguhkah Allah tinggal di atas bumi, malah surga tidak dapat melingkupi engkau, apalagi rumah yang baru kubangun ini. Pindahkanlah doa dan permohonanku ini, semoga matamu siang malam terbuka atas rumah ini, atas tempat di mana menurut sabdamu, namamu akan berada untuk mendengarkan doa yang dipanjatkan hambamu serta umat. Bila mereka berdoa kepadamu di tempat ini, terpujilah Allah yang sudah menganugerahkan kesenangan kepada umatnya sekedar segala sabdanya. Tak sepatah kata pun tidak terpenuhi dari segala sabda yang baik yang telah dikatakannya dengan perantaraan hambanya Nabi Musa. Semoga Tuhan Allah kita beserta kita. Semoga Ia jangan meninggalkan kita dan jangan mengabaikan kita, melainkan mencondongkan hati kita kepadanya, sehingga kita menjalani segalanya dan menempati perintah-perintahnya, ketetapan dan hukumnya. Semoga perkataan ini berada di hadapan siang dan malam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan nomor 217. Bagaikan rumah kokoh dan megah, dilanda hujan, banjir serta angin, namun tak roboh dan tak berubah, karena batu jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hakikatnya kita manusia ini adalah makhluk pekerja.
Bekerja itu berada pada level hak dan kewajiban setiap orang. Dikatakan hak karena setiap orang itu berhak mempertahankan hidupnya. Tuhan menganugerahkan napas hidup kepada kita. Kita berhak untuk mempertahankannya. Dan untuk hidup itu kita perlu makan. Maka dalam bertahan hidup, makan itu dicari dalam level juga kewajiban. Dengan demikian, bekerja juga adalah kewajiban. Karena nasi kita, nafkah kita, rezeki kita tidak datang dengan sendirinya. Harus ada usaha dan terjadi acara. Dalam arti inilah setiap orang itu bekerja, dia memenuhi hak dan kewajibannya. Tidak ada oleh satu orang menghalangi orang lain untuk mendapatkan dan memperoleh pekerjaan. Kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik untuk pertahanan diri, untuk pembelaan diri, untuk mempertahankan diri. Apapun bentuk pekerjaan kita, entah namanya bertani, baik buka toko, buka ladang, buka sawah, buka usaha, entah usaha sendiri maupun berusaha pada perusahaan orang lain. Bedanya itu kalau usaha sendiri, kita rancang dengan modal sendiri, yang untung ruginya ditanggung sendiri. Kalau berusaha seperti perusahaan orang lain, kita sangat tergantung dengan sistem kerja yang ditentukan oleh orang. Bukan hanya menyangkut proses kerjanya, keadaan bekerjanya, kondisi kerjanya, tapi juga gajinya. Ada orang yang menjadi juga pegawai, entah bekerja di bagian dinas pemerintahan tertentu di kota, kabupaten, provinsi. Ada juga orang yang menjadi aparat, menjadi polisi, menjadi tentara. Itu dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban kita untuk mempertahankan hidup, dan kita perlu bekerja. Tapi Bapak Ibu, nilai-nilai juga kita ini bekerja setiap hari pun ya tidak mungkin juga sepanjang waktu, sepanjang malam. Perlu ada waktu jeda dan juga waktu istirahat. Ya kan? Ya, rumah itulah kemah tempat kediaman kita untuk kita beristirahat, untuk berlindung dari panas terik matahari, berlindung dari dinginnya hujan. Tapi rasa-rasanya terlalu dangkal kalau rumah itu hanya sebagai kemah. Apalagi kalau kita melihatnya dalam pandangan kacamata iman gereja. Bagi gereja Katolik, rumah itu kalau diberkati, dia bukan hanya tempat kemah kediaman, bukan hanya tempat tinggal, bukan tempat sekedar berlindung dari panas matahari atau dinginnya hujan. Tapi sungguh-sungguh tempat itu menjadi ditaktiskan sebagai gereja kecil. Maka setiap gereja memberkati rumah, dia memohon supaya kuasa Allah hadir di dalam rumah itu, sehingga putra-putri Allah yang tinggal dalam rumah itu mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, karena ada suasana gereja kecil. Gereja itu kan tempat doa. Doa itu komunikasi timbal balik antara kita manusia dengan Tuhan. Ada saat kita berbicara, Tuhan mendengar. Ada saat juga Tuhan berbicara lewat sabdanya dan kita tentu mendengarkan. Maka doa-doa juga perlu dipanjatkan di rumah ini. Nah, semoga siang malam juga Tuhan menyenangkan telinganya di tempat ini. Begitu yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama dalam kitab Raja-Raja. Ketika Bait Allah selesai dibangun, prosesnya sangat lama. Mulai dari Raja Salomo menurun kepada Daud puluhan tahun. Kemudian Raja Salomo, pas ketika Raja Salomo sekian persen belum rampung, tapi sudah ditaktiskan Bait Allah itu. Raja Salomo menantang iman umat, sesungguhnya Allah hadir di bumi. Raja Salomo mengatakan sesungguhnya surga sendiri tidak cukup melingkupi kekuasaan Tuhan. Sebenarnya surga itu tempat Tuhan bersemayam, tempat Tuhan berkuasa, tapi surga sendiri tidak cukup melingkupi kekuasaan Tuhan. Maka kekuasaannya meluber sampai ke bumi, terutama di tempat-tempat di mana umat dengan penuh iman memohon supaya Tuhan menurunkan berkatnya dan menaungi tempat mungkin perlu pakai masker ya. Sampai di mana tadi? Sampai di rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Gara-gara bersih. Rumah Tuhan. Surga. Jadi surga sendiri yang merupakan tempat kediaman Tuhan tidak cukup melingkupi kekuasaan Tuhan, maka kuasanya juga meluber sampai ke bumi.
terutama di tempat-tempat di mana umat memohon supaya Tuhan menaungi tempat itu dan tempat itu menjadi sumber berkah. Artinya Tuhan juga hadir di bait Allah. Lepas. Ketika umat minta Tuhan memberkati gereja, Tuhan hadir di gereja. Mau beli Tuhan baru. juga hadir di tempat ziarah. Tuhan hadir juga di tempat-tempat suci. Tuhan juga hadir di rumah, di tempat di mana umat memohon supaya Tuhan menaungi rumah itu. Semoga saja telinga Tuhan siap malam disajikan di tempat ini. Kalau keluarga ini berdoa dan memanjatkan doa-doa yang dipanjatkan di tempat ini, semoga siap malam Apa? Mau lewat kan? doa juga dipanjatkan Itu Mbak, itu. di tempat Bu, ini. bu. Minta tolong Ibu. Bagaimana menjadikannya sebagai rumah doa keluarga ini? Ya, bagaimana kita hidup berparoti? Kekuatan iman paroti kalau iman di lingkungan dan stasiun Itu pengantin baru. kekuatan iman lingkungan stasiun kalau iman keluarga teman itu kuat. Pastilah harus tanpa hidup menggereja di lingkungan ini, di stasiun ini. Basis dasarnya adalah di dalam keluarga ini. Yesus dalam bacaan Jangan ini dari sini ya, Bu. tadi Masih ya? memberikan perumpamaan bagaimana kekuatan dasar membangun fondasi rumah hidup kita di bumi ini. Setiap orang mendengar perkataanku, kata Yesus, dan melakukannya sama dengan mendirikan rumah di atas batu. Orang Yahudi kalau bangun rumah itu memang di atas cadas, di atas petra, di atas kepas, di atas batu. Karena iklim geografis Palestina, tanahnya cenderung berbatu-batu. Ada tanah yang nampak cara kasat mata dari tanah, tapi kalau didestilasi dengan air, lebih banyak itu kerikil dan batu. Maka bagi orang Palestina, dia pada zaman Yesus, orang membangun rumah yang paling kuat itu bukan di atas tanah, tapi di atas batu. Dan bagaimana membangun rumah di atas batu? Ya, batu itu berdiri dasarnya, lalu disusul batu-batu yang lain dengan sejenis berkat seperti semen yang terbuat dari garam. Lalu tanahnya, ya bayangkanlah kalau tanah itu penuh dengan kerikil dan pasir. Kita bayangkan saja membangun rumah-rumahan pergi rekreasi ke pantai Pak Lokai atau ke pasir panjang. Pak kita. Kita membangun rumah yang bersama dengan anak-anak itu bangun boneka-bonekaan rumah-rumahan. Berjam-jam buatnya, sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi air ketika datang dalam hitungan detik langsung rata dengan tanah. Ya kan? Tidak kuat membangun rumah bangunan fondasi di atas pasir. Maka kata Yesus, kalau turun hujan datang banjir, angin melanda rumah itu dan roboh dan hebat kerusakannya. Demikianlah kekuatan fondasi hidup kita kalau betul-betul di atas ketaatan terhadap sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, lebih dari itu mari kita mohon tidak hanya Tuhan menaungi rumah ini, tapi juga menjaga segala kedamaian, apapun yang diharapkan, keselamatan, kesejahteraan, kesehatan oleh keluarga ini. Juga menjauhkannya dari roh-roh yang nista, roh-roh yang jahat, yang sekiranya akan mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup keluarga ini. Dan setiap kali kita juga meminta Tuhan datang memberkati rumah ini, Dia sendiri bersemayam menaungi, mengayomi, tapi juga menuntut kepada apapun yang kita harapkan menyangkut keselamatan hidup kita, terutama yang diharapkan oleh keluarga ini. Semoga dengan pemberkatan rumah ini, keluarga ini sungguh menjadi bagian dari gereja dalam konstelasi keseluruhannya, menjadi bagian dari lingkungan, menjadi bagian dari paroki, tapi juga membuka diri terhadap kehidupan komunitas eklesial di lingkungan dan juga di paroki. Maka ada saatnya juga kita membuka rumah kita dijadikan tempat doa oleh lingkungan kita, oleh umat kita dalam skala kebersamaan untuk membangun konstelasi komunitas baik di lingkungan maupun juga di paroki kita. Di paroki juga kita selalu mengharapkan umat itu berada dalam kawanan pembalaan, terutama untuk membawa anggota keluarga ke gereja. Minimal hari Minggu, misa Natal. Karena itu kewajiban yang mengikat untuk semua orang. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Hari raya yang jatuh hari biasa sejajar
sejajar dengan hari Minggu wajib dirayakan, apalagi hari Minggunya. Ya kan, Yesus juga memerintahkan kita untuk selalu tekun dan rajin merayakan Ekaristi. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Tuhan. Juga perintah Allah, kuduskanlah hari Tuhan. Kuduskan hari Tuhan. Bagi orang Yahudi, hari Tuhan itu hari Sabat harus dikuduskan. Tapi karena misteri iman kita, Yesus bangkit pada hari Minggu itulah hari kedua kita. Dan di atas jam 5 sore, hari Sabtu itu masuk hari selanjutnya. Maka misa Sabtu sore itu sejajar dengan misa hari Minggu. Misa harian bagaimana pastor? Itu bukan kewajiban Bapak Ibu. Itu dianjurkan catatan lebih baik oleh gereja untuk keluarga yang memilih panggilan khusus untuk rumah-rumah pembinaan, rumah biara, seminari, susudara, brudera, fratera, wajib, apalagi digariskan dalam regula peraturan mereka. Tapi untuk umat awam kebanyakan biasa itu bukan kewajiban, Maka pastor juga tidak mencari umat. Bisa hari biasa itu kalau gereja sepi hanya dihadiri oleh para susah dan beberapa dari umatnya. Tapi kalau hari Minggu itu kewajiban. Baik itu saudara-saudari, mari kita sekali lagi menyatukan iman dengan keluarga ini, berdoa agar mereka agar Tuhan sungguh-sungguh hadir dan membuat tempat ini menjadi gereja kecil. Tuhan memberkati. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan bersama dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, buatlah air ini menjadi air yang menyucikan, air yang menyegarkan, dan air yang memulihkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang sekiranya akan kami pergunakan sebagai sumber berkat yang menunjukkan pemeliharaan dan perlindungan-Mu atas rumah ini. Semoga dengan pemberkatan ini Engkau melingkupi keluarga yang tinggal di rumah ini dengan kekuasaan. Kami mohon lindungilah mereka dari hawa kekuasaan jahat yang mengganggu ketentraman mereka, berkat kehadiran-Mu yang menyelamatkan, demi Kristus Tuhan dan pembantah kami. Amin. Ya Allah, di surga Kau menyuruh Nabi Isa supaya menjemputkan darah ke dalam air, agar air memanjatkan kesehatan dan kesuburan. Maka kami mohon tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Supaya barang siapa dan apa saja yang kami rezeki dengan air dicampur garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhlah ikannya menggoda, nyalakanlah dalam api cinta kasih, utuslah Roh, maka semakan jadikan lagi, dan Kau akan dapat bahari muka bumi. Nyalakanlah keadaan keteguhan Roh Kudus kepada putra-putra ini, dan siapapun yang tinggal di bawah atap rumah ini, semoga mereka beroleh berkat memberikan kekuatan hari ini. Limpahlah damai sejati atas mereka, dan terutama siapapun yang berada di dalamnya, di dalam Padre, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amin. Berkatilah juga kamar tamu rumah ini. Semoga setiap tamu yang memasuki rumah ini mendapatkan kedamaian sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkati juga kamar tidur rumah ini. Semoga tempat tidur ini menjadi tempat istirahat yang nyaman. Pulihlah segala kelelahan. Lindungi para penghuninya dari bahaya yang mengancam di kala mereka tertidur demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkatilah juga ruang kerja dan tempat belajar bagi anak-anak di rumah ini,
Semoga mereka dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkati juga sekiranya ada ruang kerja di rumah ini, semoga segala sesuatu yang direncanakan dikerjakan di tempat ini berkenan padamu dan mendatangkan hasil yang mensejahterakan bagi keluarga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan berkati juga dapur rumah ini. Semoga rezeki yang disiapkan di tempat ini membawa manfaat bagi perkembangan hidup jasmani rohani keluarga ini. Jauhkanlah keluarga ini dari kekurangan ataupun kelaparan supaya mereka hidup dengan sentosa. Jauhkanlah pula tempat ini dari bahaya kebakaran demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita bersama-sama mendaraskan Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari, mari kita lanjutkan dengan mempersembahkan kurban Yesus dalam kesatuan dengan intensiun khusus. Selain pemberkatan rumah, juga sebuah kata ulang tahun